Bu, doain Rena biar cepat dapat kerja ya. Biar bisa bawa ibu ke rumah sakit. Bu, ayo minum obatnya dulu biar cepat sembuh. Ih, ibu, kok malah ditumpahin sih obatnya? Emang ibu gak mau sembuh? Ibu gak mau sembuh. Ibu cuma mau ketemu bapakmu. Astagfirullah, Bu. Bapak terus. Bapak itu udah minggat. Mungkin udah kawin lagi sekarang. Lupain aja orang gak berguna itu. Enggak, bapakmu itu orang baik, Nak. Bapak gak mungkin ninggalin ibu gitu aja. Rena adalah seorang lulusan terbaik jurusan teknik industri yang mendapat predikat cum laude. Dia dulu belajar giat karena ingin mewujudkan cita-cita bapaknya sebagai seorang insinyur. Namun setelah Rena wisuda, bapaknya tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Tidak ada kabar selama setahun lebih. Hal itu membuat sang ibu sangat kepikiran hingga sering jatuh sakit. Rena juga harus mengubur mimpinya merantau kerja di kota besar karena harus mengurus ibunya. Dasar bapak gak tahu diri. Udah tua, anak perempuan satu-satunya susah payah ngeraih gelar insinyur, malah kabur dari rumah. Dasar bapak pea. Duh, siapa sih nelfon malam-malam gini? Palingan juga penipu. Halo, selamat malam. Apa benar ini dengan saudari Rena? Halo, maaf ya, kalau mau nipu, saya lagi nggak ada duit. Kami dari PT Tekstil Gokil mau menginformasikan bahwa saudari Rena telah diterima di PT kami. Jadi, apa besok bisa mulai kerja? Hah? Perasaan aku nggak ngamar kerja di PT Tekstil Gokil deh. Mohon maaf Pak, apa Bapak nggak salah orang? Oh tidak, kami memang ingin merekrut saudari Rena karena saudari Rena lulusan Universitas Gagah Berani dari Prodi Teknik Industri. Lalu, Bapak tahu saya dari mana? Kebetulan nama Rena ada dalam daftar rekomendasi dari Universitas Gagah Berani. Oh, mungkin gara-gara aku cum laude, jadi dapat rekomendasi dari kampus. Kebetulan banget nih aku lagi butuh kerjaan. Ini untuk posisi apa ya Pak? Bisa tahu kisaran gajinya? Posisi manajer marketing. Gaji awal 10 juta, belum termasuk bonus. 10 juta? UMR sini aja 2 jutaan. Jadi gimana Mbak Rena? Apa berminat bekerja di perusahaan kami? Iya Pak, saya bisa. Baik, besok pukul 7 pagi Mbak Rena akan dijemput oleh pihak perusahaan. Baik Pak. Baiklah kalau begitu, terima kasih atas waktunya ya. Baik Pak, terima kasih kembali. Alhamdulillah. Bu, Ibu, Rena dapat kerja Bu. Halo semua, sebelum nonton jangan lupa klik subscribe dan lonceng ya. Terima kasih. Ibu beneran gak apa-apa Rena tinggal kerja. Ibu bakal sendirian dong. Gak apa-apa dong, Nak. Ibu malah seneng kamu tiba-tiba dapat panggilan kerja. Kondisi ibu udah mendingan. Lagian, tabungan dari bapak juga udah menipis. Ini kerjanya apa tadi? Di pabrik tekstil Bu, jadi manajer marketing. Aku juga udah baca-baca tentang pabriknya. Coba kalau bapakmu masih ada, pasti dia bangga. Bahas bapak lagi, ngerusak mood aja. Oh iya Bu, ya udah, Rena berangkat dulu ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati di jalan ya, Nak. Sendirian aja Pak? Iya Mbak. Oh, saya kira bakal jemput pegawai lain juga. Kebetulan hari ini saya cuma jemput Mbak Rena aja. Wah, udah kayak Tuan Putri nih aku. Iya Mbak.
Oh iya, Bapak namanya siapa? Saya Pak Parno. Oh, Pak Parno. Saya Rena, Pak. Itu tadi ibunya Mbak Rena. Iya, Pak. Apa nggak apa-apa Mbak, ibunya ditinggal sendirian? Sebenarnya saya juga nggak tega ninggalin ibu sendirian di rumah. Tapi ya mau gimana lagi, Pak? Kalau saya nggak kerja, nggak bisa beli makan sama beliin ibu obat. Ibunya sakit apa? Ibu saya kena ma akut. Nggak nafsu makan gara-gara ditinggal bapak minggat setahun lalu. Oh, Wah, Pak Parno ini serius amat ya. Ya gimana lagi, Pak? Nasibnya emang gini. Alhamdulillah sekarang keterima kerja. Pasti kedepannya bisa lebih baik. iya Mbak. Itu Pak bosnya ya, Pak, yang kesini. Saya turun dulu ya. Mbak, jangan makan makanan yang ada di dalam pabrik. Emang kenapa, Pak? Saya nggak sempat cerita sekarang. Pokoknya sebisa mungkin jangan makan dari pabrik. Iya, Pak. Halo, ini Mbak Rena ya? Iya, Pak. Saya Pak Wayan, pemilik pabrik ini. Iya, Pak Wayan. Wah, disambut bosnya langsung. Kayak orang penting aja. Yuk, mari ke kantor saya. Baik, Pak. Saya masuk dulu ya, Pak Parno. Iya Mbak. Driver aneh. Pak Wayan membawa Rena naik ke lantai 2 menuju ruangannya. Di sana mereka bisa melihat karyawan-karyawan pabrik yang bekerja giat di lantai bawah. Wah, kayaknya kerja di sini enak banget. Teman kerjanya kelihatan giat dan saling bantu. Iya dong, kamu pasti betah di sini. Pak Wayan menjelaskan bahwa semua pekerjaan Rena dikerjakan di lantai 2 ini. Semua keperluan ada di lantai tersebut, termasuk kamar mandi dan yang lainnya. Jadi, Rena tidak perlu ke bagian produksi yang ada di bawah. Nah, mejanya Mbak Rena di sebelah sini ya. Kok ruangannya kosong, Pak? Yang lainnya kemana? Oh, ini baru ada restrukturisasi karyawan. Jadi banyak yang dipindah ke divisi lain. Makanya di sini kosong. Lagi cari karyawan-karyawan baru yang pinter kayak Mbak Rena. Kamu lulus cum laude kan? Pasti etos dan komitmen kerjanya bagus. Wah, makasih banyak, Pak. Kalau gitu, saya akan bekerja semaksimal mungkin. Nah, sekarang kamu mulai nyalain komputernya, lalu selesaiin laporan-laporan ini ya. Sekarang saya mau keluar dulu. Mau ada rapat. Baik, Pak. Saya kerjakan. Udah selesai nih. Gini aja mah gampang. Kayaknya aku perlu turun dan nyapa orang-orang di bawah deh. Nggak enak. Masa di atas terus di ruangan bos? Kesannya sombong banget. Oh, jadi ini ruang produksinya. Bersih juga ya. Maaf, Pak. Wah, mereka fokus banget. Jadi sungkan mau nyapa. Kayak aku yang nganggur keluyuran sendiri. Ruangan apa itu? Kenapa ada anak kecil di pabrik ini? Bukannya itu melanggar peraturan tenaga kerja ya?
sini banyak banget anak di bawah umur. Bahkan ada orang-orang tua juga yang harusnya udah pensiun. Nek, lagi apa, Nek? Bapak! Bapak! Ini Rena, Pak! Mbak Rena, nanti saya jelaskan semuanya. Cepat balik ke ruangan. Pak Wayan sudah mau balik. Pak, ini kenapa ada bapak saya hilang di sini? Ada nenek-nenek, ada anak kecil. Diam. Kalau ingin kamu dan bapakmu selamat, dengarkan aku. Cepat balik ke ruangan atas. Dan jangan makan apapun yang ada di sana, termasuk makanan yang diberi Pak Wayan. Sial, dia sudah masuk. Bisa bahaya kalau dia tahu kamu di sini. Emang kamu masih kepanasan ya? Ini ruangan AC loh, sampai keringetan gitu. Oh, enggak, Pak. Maklum, agak nervous kerjaan pertama. Gimana Mbak Rena? Ada kesulitan? Tidak ada, Pak. Ini sudah hampir selesai kok. Oh ya Mbak Rena, tadi pas rapat saya dapat nasi box belum saya makan. Kamu mau? Nggak usah, Pak. Nanti saya beli aja di warung luar. Udah makan nasi box ini aja. Di sini kan area pabrik, jauh loh yang jual makanan. Iya, Pak. Nanggung. Ini sebentar lagi laporannya selesai. Udah nggak apa-apa, itu laporannya nanti aja. Ayo sini duduk makan dulu. Ini bebek terkenal loh, seporsinya 70.000. Wah, nasi bebeknya kelihatan enak banget. Ayo langsung makan di sini. Segera dimakan ya. Iya, Pak. Mbak, jangan makan makanan yang ada dalam pabrik. Wah, ini kenapa ya klien dari Jakarta nelpon? Habisin ya bebeknya, saya angkat telepon ini dulu. Iya, Pak. Oke, gampang. Nanti saya beresin. Mbak Rena kenapa? Ren, siapa bosmu? Bos besar, Mr. Wayan. Benar sekali. Bakal jadi aset terbaikku nih. Ayo, sekarang ikut aku. Misteri apa yang sebenarnya terjadi di pabrik itu? Mengapa banyak pekerjanya terlihat seperti zombie dan sakit-sakitan? Kenapa juga ayah Rena yang lama menghilang ada di sana? Semua akan terungkap di Rabu depan 30 April 2025. Jangan lupa subscribe ya agar tidak ketinggalan.